sekarang kita akan memulai pertemuan TWET untuk memulai sesi pertemuan yang kedua untuk mata kuliah statistik. Klik, kemudian muncul, kemudian buka Microsoft Teams. Kita menunggu beberapa saat. Nah, ini dia. Kemudian kita klik aja join. Ya, connection. Ya, ini sudah ada mahasiswa di dalam. Kita buka volumenya dan kameranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Kurniawati Paswa? Iya, alhamdulillah baik Pak. Uh, Baik, sehat walafiat. Iya, alhamdulillah. Baru sendiri nih. Ya, baru saya sendiri kayaknya ini Pak. Kayaknya Mbak Ibu dulu yang masuk daripada saya. Iya. Luar biasa, berarti jaringannya lagi bagus ini. Iya Pak. Ya, karena biasa-biasanya itu saya yang duluan, tapi ada masih saya yang duluan, berarti jaringannya lagi bagus. Ini. Iya. Biasa masalah dengan jaringan juga teman-teman yang di Dolo Barat Pak. Oh, dolo. Agak telat. Iya. Nomor absen berapa Bu? Nomor absen 5 Pak. Oke, iya betul nomor absen 5. Ya. Iya. Ini ada lagi satu bergabung atas nama Ramadhaniati. Oh, Ramadhaniati Iya. ini ya, oke. Sudah dijawab angket saya? Iya Pak, saya coba sudah untuk menjawabnya yang kemarin saya tanya untuk nilai Y-nya. Oh iya Kan betul. yang di atas Tapi, soalnya itu hanya untuk ya, nilai betul. X. Untung Anda memberi masukan. Tapi sudah selesai ya, saya sudah ganti, saya sudah. Oh, tapi pas Bapak ganti, saya jawab yang sebelumnya, Pak. Oh, Sorry. enggak apa-apa. Iya. Artinya Iya. itu poin tersendiri buat Ibu melihat kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, ya. Iya, Pak. Terima Oke, kasih. ya sambil menunggu yang lain, memang waktunya belum Iya, siap, Pak. berapa Iya. menit. Iya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja web atau tutorial berbasis web untuk mata kuliah statistika pendidikan. Selamat bertemu kembali di tutorial kali ini. Kita sekarang memasuki pertemuan yang kedua. Rencananya kita insya Allah mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan perkuliahan ini sampai 8 kali pertemuan. Baik, ibu sekalian yang sama-sama berbahagia, semoga pertemuan kali ini tidak ada kendala, baik itu dari lampu, dari segi lampu, jaringan, dan seterusnya. Baik, ibu sekalian silahkan mungkin satu orang pimpin doa. Saya serahkan ke siapa ya? Sarnawati, ada Sarnawati? Ya, hadir Pak. Ya, silakan pimpin doa untuk mengawali pertemuan kita siang ini. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Untuk yang Islam boleh mengikuti dan mendengarkan, buat yang Nasrani boleh berdoa sesuai keyakinannya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman.
Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, baik. Demikian. Terima kasih Ibu Sarnawati sudah memulai awal. Semoga pertemuan kita mendapat berkah pada hari ini. Baik, sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu perkembangan di LMS-nya ini. Apakah mahasiswa yang hadir ini sudah mengakses semua LMS atau bagaimana? Silahkan diceritakan dulu. Mungkin ada pengalaman-pengalaman sebelum kita lanjut masalah LMS. Dari Adriana, bagaimana Adriana, sudah diakses LMS-nya? Ya Pak, sudah. Oke, diskusinya sudah diisi? Sudah Pak. Oke. Kemudian Ibu Marce, bagaimana Ibu Marce? LMS-nya? Iya, Pak. Iya, Eh. Pak, sudah. Sudah ya. Kemudian Erni Pesaku. LMS-nya sudah bisa diakses? Sudah. Sudah ya? Sudah. Kemudian siapa nih? Vinisu Santi. Atas Iya, sudah Pak, sudah. ya, Vinisu Santi, kemudian Kurniawati Paswa, kemudian Mirawati, kemudian Musdalifah, kemudian Rahmadaniati, Sarnawati, dan Siti Romloh. Ya. Baik, sebelum saya lanjut. Ada. Iya. Ada Pak. Oke, Musdalifah. Coba ceritakan dulu Ibu Musdalifah. Ibu Musdalifah bercerita dulu. Bercerita tentang apa diskusi itu Pak? Iya, betul sekali. Saya ingin mendengarkan hasil diskusinya. Oh iya, soalnya ada musik di sebelah orang hajatan. Oh, Oh iya. pantas. Baik. Iya. Baiklah, menurut pendapat saya tentang diskusi itu, memang untuk statistika untuk pendidikan TK PAUD memang ada diajarkan. Contohnya seperti membilang, kita mau menyuruh anak-anak itu menghitung jari juga. Kita juga bisa ajarkan anak-anak bentuk-bentuk geometri, ada bentuk tabung, ada bentuk bola, ya macam-macam seperti itulah. Untuk bisa kita membentuk bola, kita suruh anak-anak menggunting baru menempelnya. Itu untuk matematika untuk kelas TK. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Siapa tadi? Ibu siapa Musdalifah. tadi? Musdalifah dengan nomor absen. Musdalifah. Oke, nomor absen 8. Ya. Halo Irni. Ada. Ya, silahkan. Ibu cerita dulu tentang diskusinya itu. Tentang Ya, statistik di TK. kalau statistik itu Pak ada memang. Yang disebutkan contohnya di situ menyusun bilangan 1 sampai 20. Kemudian apa salah? Menyusun bilangan 1 sampai 20, kemudian Pak saya lupa sudah itu Pak. Saya kira Ibu yang ketik, Ibu yang tulis. Iya, saya yang ketik, saya lupa. Oh, dilupa ya. Oke lah, enggak apa-apa. Yang penting hasil karya sendiri. Oke. Iya. Bilangan sampai 120. Kenapa? Oke, kalau begitu storing di mute dulu. Ya, oke. Demikian jadi salah satu, jadi diskusi itu sangat penting Ibu karena ini nilai partisipasi. Jadi nanti saya akan padukan antara diskusi secara online maupun diskusi yang ada di LMS ya. Jadi nanti ada saja mahasiswa nanti nilainya di LMS
Awalnya 90 kemudian dinaikkan jadi 100 itu bisa saja. Karena kita juga minta jawaban secara online, secara langsung. Ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, perlu saya ingatkan bahwa minggu depan itu adalah pertemuan yang ketiga. Berarti kita sudah akan melaksanakan tugas pertama. Kalau di sekolah itu biasa disebut ulangan harian. Suara apa putus-putus Pak, sama saya? Oke, 1, 2, 3. Bagaimana yang lain? Putus-putus suaraku. Halo. Iya, saya. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Yang Tidak, putus-putus, Pak. yang putus-putus itu daerahnya di mana? Yang putus-putus itu daerahnya di mana? Di Jawa Udah, ya? Pak. Oke. Jadi minggu depan itu adalah pertemuan yang ketiga. Berarti kita akan melaksanakan tugas tutorial 1. Kalau biasanya di sekolah-sekolah itu disebut dengan ulangan harian. Nah, materinya itu modul 1, 2, dan 3. Ya. Jadi jangan lupa pembulatan, kemudian notasi sigma. Sebentar materinya saya akan sajikan cara membuat tabel frekuensi. Baik, Ibu Bapak sekalian, mohon maaf ibu-ibu saja nih ya, kayak yang tidak ada laki-laki di dalamnya. Baik, kita awali materi kita hari ini tentang saya gabung ya modul 2 dan modul 3. Saya share materinya dulu. Peta alur perkuliahan. Oke. Iya. Kembali saya mengingatkan untuk pertemuan pertama, kemarin kita sudah membahas tentang konsep UPBJJ, kemudian pengetahuan dasar statistika. Pengetahuan dasar statistika kemarin sudah materinya Ibu Bapak sudah download ya. Kemudian kita sudah membahas pembulatan, notasi sigma, dan seterusnya. Nah, nanti kemudian tugas di LMS, tugas diskusi tetap diakses nanti. Kemudian kita masuk pertemuan yang kedua. Kita akan masuk ke modul 2. Modul 2 ini nanti, modul 2 dan 3 itu digabung di pertemuan kedua. Nah, setelah itu kita akan melaksanakan tugas ya. Untuk tugas yang di LMS, tugas diskusi. Kemudian untuk pertemuan ketiga, kita akan pertemuan ketiga modul 4 ya. Ya, modul 4. Modul 4, kemudian di situ nanti akan masuk tugas tutorial 1. Jadi pertemuan ketiga, jadi nanti untuk bahan tugas tutorial satunya yaitu modul 1 pengetahuan dasar statistika, kemudian penyajian dalam bentuk tabel, kemudian yang ketiga penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, itu untuk bahan tugas tutorial ke-1. Nah, pada saat itu juga kita akan lanjutkan ke pertemuan ketiga, yaitu kita juga akan menyajikan modul 4, yaitu ukuran pemusatan, lokasi, dan dispersi. Kemudian untuk pertemuan keempat, kita akan bahas modul 5 tentang ukuran kemiringan dan ukuran keruncingan dari kurva normal. Kemudian untuk pertemuan kelima, kita akan membahas tentang kurva normal dan kegunaannya. Pertemuan ke-6 nanti kita akan membahas tentang pengujian hipotesis. Kemudian untuk pertemuan 7 kita akan membahas modul 9 ya. Modul 9. Nah, nanti modul pertemuan ke-8-nya kita akan merangkum semua mata kuliah
yang sudah diajarkan sekaligus tanya jawab. Baik Bapak Ibu sekalian, apa yang muncul di layar ini? Apa yang muncul di layar? Peta kompetensi Peta kompetensi peta pendidikan kompetensi. Ya, sedikit saya singgung Kota tentang kompetensi. ya peta kompetensi yang di bawah ini. Jadi sebenarnya arah muaranya mata kuliah ini adalah Bapak Ibu sekalian bisa menarik kesimpulan dari permasalahan pendidikan dengan bantuan pengujian statistik yang sesuai. Kemarin kita sudah awali bagaimana menyebutkan definisi statistika, kemudian Bapak Ibu sekalian, Ibu sekalian menggunakan aturan pembulatan, kemudian Ibu juga sudah mengenal menggunakan notasi penjumlahan atau biasa juga disebut notasi sigma. Nah, kita akan beranjak ke tangga berikutnya, kita naik lagi ke atas. Hari ini kita akan menyajikan data dalam bentuk tabel, menyajikan data dalam bentuk diagram. Nah, ini kita lihat. Nah, sekarang untuk mengawali ini, perhatikan. Nah, untuk modul 2, tujuannya adalah kita akan menyusun sekumpulan data dalam bentuk tabel, baris kolom, dan tabel kontingensi. Menyusun sekumpulan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Menyusun sekumpulan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi relatif. Dan menyusun sekumpulan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif, baik frekuensinya dalam bentuk mutlak, absolut, maupun relatif. Oke, itu dulu. Sebelum saya lanjutkan, saya tutup dulu. Nah, bisa terlihat tadi, Bu, materinya? Bisa, Pak. Ya, bisa. Kemudian, bagaimana dari penangkapan volume audio suara dari saya? Bagus? Bagus, Pak. Kemudian kalau putus-putus, Pak. Ibu tinggal di mana? Sama saya putus-putus, Pak. Oh, mungkin. Tunggu dulu, Desi Natalia ini nomor berapa Desi Natalia ini? Desi Natali Nomor 3, Pak. baru bergabung. Desi Natali baru bergabung. 3, Pak. Baru bergabung Desi Natali. Saya nomor 3, Pak. Iya, baru bergabung ya. Desi Minggu lalu saya ada juga, Bapak, minggu lalu. Iya, maksud saya, Ibu baru masuk. Kemudian saya cuma mau tanyakan LMS-nya, diskusinya sudah ditanggapi. Sudah kerja diskusiku. Sudah ya? Ya. Kemudian Indah Buana sudah ada. Sudah, Pak. Sudah ada Indah Buana. Sudah kerja. Indah Buana sudah ada. Belum ya? Belum sehat, Pak. Oh iya, Indah Buana. Tapi hadir dia tidak ada ini. Kemudian Belum masuk, Pak. tinggal 2 orang, Sri Rahayu. Ya. Kemudian ada dari Ternate itu sudah keluar ya? Sudah keluar, Pak, sudah. Kenapa dia keluar itu? Tidak ikut? Tahu bagaimana kemarin? Oh, langsung keluar ya. Artinya mungkin pokjar lain dia ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, Ibu sekalian, apakah materinya sudah dilihat di LMS materinya? Mas, Ibu sudah punya modul? Sudah, Pak. Iya, sudah, Pak. Oke, silakan Sudah, dibuka. Silakan dibuka modul Sudah. 2-nya. Silakan dibuka modul 2-nya. Silakan dibuka modul 2, halaman
Halaman 2 titik berapa? 2.3 ya? Iya, Oke. 2.3. Iya, 2.3 Bapak. 2.3. 2.3. Macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel. Oke. Nah, yang pertama kita diskusikan dulu aturan-aturan pembuatan tabel. Ada berapa aturan pembuatan tabel? Ada 6, Pak. Ada 6 ya. Ada 6 Pak. Ada 6. Ya. Bisa dilihat bisa dilihat di layar, bisa dilihat. Ada. Bisa, Pak. Bisa, Saya- bisa. Nah, di modul 2 ini ada 2 kegiatan belajar ya. Ada 2 kegiatan belajar. Yang pertama itu kegiatan belajar 1 isinya tentang aturan-aturan pembuatan tabel. Kemudian yang kedua macam-macam tabel. Kemudian yang ketiga tabel distribusi frekuensi. Ya itu. Kemudian untuk kegiatan belajar 2 di situ ada tabel distribusi frekuensi relatif, B tabel distribusi frekuensi kumulatif, dan tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Ya. Nah, kita mulai dulu bagaimana aturan pembuatan tabel. Baik, yang pertama apa, Bu? Aturan pembuatan tabel yang pertama. Judul tabel, Pak. Judul tabel. Judul tabel. Judul tabel harus bagaimana? Harus ditulis di tengah-tengah bagian teratas. Ya, betul. Diberi nomor. Diberi nomor juga, Pak, agar mudah di dalam pencarian tabelnya. Hmm, Ditulis dengan huruf kapital semua. Ditulis secara singkat dan jelas, Oke. meliputi masalahnya. Ya, dapat ditulis dengan beberapa baris. Tiap baris menggambarkan sebuah kalimat yang lengkap, dan yang F sebaiknya tiap baris jangan dilakukan pemisahan kata. Oke. Bisa dilihat di layar. Bisa, Pak. Nah, ini contohnya nih, ini langsung contoh saja ini. Ini tabelnya nih. Ya. Pertama, menggunakan huruf besar semua. Nih. Ya. Ini tanda panahnya kelihatan enggak di layar ini? Enggak. Tanda panah. Kelihatan, Pak. Tanda panah ini. Kelihatan. Pak, kelihatan. Ya. Jadi ini 2 ini maksudnya bab. Bab jadi angka. Jadi perhatikan kalau yang ini angka 2 ini yang ini. Bisa ya kelihatan panahnya ya? Iya, Pak, kelihatan. 2 itu Kelihatan, Pak. 2 itu menunjukkan bab. Iya, kelihatan. 2 ya, menunjukkan bab 2. Sedangkan yang angka 1 ini itu menunjukkan tabel keberapa ya. Nah, itu. Jadi itu keterangannya. Kemudian yang kedua harus huruf besar semua. Kemudian dituliskan di tengah-tengah kertasnya kita ya. Kemudian diusahakan tidak ada pemisahan kata setiap barisnya. Nah, ini cara penulisan tabelnya. Judul tabel aman. Kemudian judul baris juga tidak ada masalah. Kemudian kalau mencantumkan nama hari itu biasa diawali berurut. Nah, sekarang ada berapa macam-macam tabel? Macam-macam tabel ada berapa? Ada 3, Pak. Ada 3. Apa semua? Baris kolom, yang pertama, yang kedua Baris kontingensi, yang ketiga distribusi frekuensi. Oke. Coba Ibu perhatikan di layar. Ibu perhatikan di layar. Baris kolom. Kenapa dikatakan baris kolom? Karena ini terdiri dari berapa baris ini? 1,
2. Jadi ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kemudian ada berapa kolom? Jadi yang disebut baris itu jurusan ke sana, ya. Oke. Kemudian ini yang lari ke sana barisnya ini. Yang dinamakan baris itu yang ke sananya, ya. Ke sana. Nah, ini. Itu baris. Kemudian kalau kolom ini kolom. Ini kolom. Nah, ya. Itu namanya kolom. Makanya disebut dengan tabel baris kolom. Oke, Ibu sekalian. Ya. Namanya baris kolom. Kemudian ada juga disebut dengan tabel kontingensi. Nah, tabel kontingensi itu adalah penyempurnaan tabel sebelumnya pada baris kolom. Seperti terlihat berikut. Nah, ini tabel kontingensinya. Ya. Ini tabel kontingensi. Ini tabel kontingensi ini ukurannya 4x3. Kenapa 4x3? 4 ini menunjukkan kolom. Perhatikan, yang nanti ada soal. Kalau tabel yang di atas ini berapa kali berapa? Nah, yang seperti ini 4x3. Kenapa 4x3? Karena terdiri dari 4 kolom. Ini 1, 2, 3, 4. Ya, 4 kolom. Ini 4 kolom. Kemudian barisnya ada berapa? 1, 2, 3. Ya, begitu ya. Itu yang disebut dengan tabel kontingensi. Kemudian, yang ketiga, tabel apa lagi? Distribusi frekuensi. Ya, ada yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Sebelum saya lanjut, mungkin ada yang mau diskusikan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau apa. Sampai sini tidak masalah? Oke, lanjut. Kita lanjut ya. Nah, Lanjut, Pak. ya oke. Perhatikan tabel distribusi. Distribusi frekuensi itu ada beberapa hal yang harus diketahui. Nah, ini penting nih. Yang pertama adalah disebut dengan kelas interval. Nah, ini ada istilah kelas interval. Ini kelas interval. Kemudian ada istilah ujung bawah. Nanti sebentar kita akan jelaskan satu persatu. Kemudian ada ujung atas. Kemudian ada batas bawah. Ada batas atas. Ada titik tengah. Atau biasa juga disebut tanda kelas. Ada panjang kelas. Oke, nah perhatikan. Saya hapus dulu. Oke, nah sekarang ya. Pertama, ini tabel frekuensi Bu ya. Ini contoh tabel frekuensi nih. Ini contoh tabel frekuensi. Kelihatan saya ketik ini? Kelihatan, Pak. Apa tulisannya? Apa? Contoh tabel frekuensi. Ya, ini contoh tabel frekuensi. 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 Nah, sekarang saya mau tanya. Ini saya mau tanya ini. Sudah baca modul. Yang mana kelas interval di sini? Ayo, siapa yang bisa? Yang kelas interval yang mana? Yang kelas intervalnya. Kelas nomor 1, kelas interval. Kelas interval. Yang mana kelas interval di sini? Kelas intervalnya. Kelas interval yang hasil tentamennya, Pak. Yang mana? Yang mana? Yang angka, coba sebut angkanya. Kelas interval. 61 sampai 65. Oke. 66 sampai 70. 71 sampai 75. Oke. Ada berapa? 76 sampai 80. Iya, betul. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Mantap bahasa Inggrisnya ya, Kak saya. Ada berapa kelas intervalnya? Ada? Kelas intervalnya ada berapa?
7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7. Ada 7. 8. 7. Ya. Sorry, Pak. 1, 6, Sorry, 1. Pak. I'm sorry. Iya, oke. Yes. Oke, thank you. 7. Thank you. 7 ya, 7. Belajar bahasa Inggris loh itu kalau begini. 7. Oke, jadi kelas intervalnya itu ada 7. Nah, kelas intervalnya ini kelas interval 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu namanya kelas interval. Oke. Ya, itu namanya kelas interval. Berikutnya yang kedua, ujung bawah. Yang mana ujung bawah di situ? Ujung bawahnya yang mana? Yang 61, 66, 71, 81, 86, 91, Pak. 81. Yang dari 61, 66, 71. 66, 71, 76, 81, 86, 91. Ujung bawah. Yang kedua ujung bawah. Ujung bawah berarti 61 ya? 61. Iya, 61, 66, 71 dan seterusnya. Betul. Dari ujung bawah itu 61, kemudian 65, kemudian 71 dan seterusnya sampai 91. 91. Kemudian setelah itu ujung atas. Yang mana ujung atas? 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Ya, atas. Atas itu 65, kemudian 70, kemudian sampai 95. Ya, itu ujung atas. Ya. Kemudian yang keempat, yang mana batas bawah? Sekarang yang keempat batas bawah. yang itu ya. Sekarang batas bawah. Yang apa? Batas sorry nomor 4 ya. 4. Batas bawah. Yang 4, Pak. 49, 4. 4. Batas bawah ya. Yang keempat batas bawah. Coba Ibu baca dulu keterangannya batas bawah nomor 4 itu di modul. Apa keterangannya? Coba dibaca dulu. Saya bacakan ya, Pak. Silakan. Batas bawah adalah bilangan yang diperoleh dengan cara ujung bawah dikurangi ketelitian data yang digunakan. Dalam hal ini, ketelitian data yang digunakan bergantung pada pencatatan datanya. Oke, terima kasih Bu. Stop. Ya, begitu ya. Nah, sekarang perhatikan. Yang dimaksud dengan batas bawah itu adalah, nah ini lihat nih batas bawahnya. Tunggu ya, saya perbaiki dulu. Coba perhatikan batas bawahnya. Ini saya kelihatan ini. Ini kelihatan ini. Kelihatan, Pak, kelihatan. Berapa yang saya sorot itu? Berapa? 61. Nah, 61 ya. Lihat perhatikan batas bawahnya 61, 66, 71 dan seterusnya. Jadi kalau di sini bilangannya bilangan bulat, dia harus dikurangi 0,5. Ya. Jadi kalau begitu batas bawahnya itu batas bawahnya itu 61 dikurangi 0,5 berapa, Bu? Silakan Bu dihitung dulu. 60,5. Ya, inilah batas bawahnya 60,5. Oke. Kemudian kalau di bawahnya lagi, kalau kelas yang kedua berapa batas bawahnya? Kelas yang kedua. 66 ya? Ya, 66 dikurangi 0,5. Berapa tuh? 0,5. Dikurangi 0,5 hasilnya 65,5. 65,5 dan seterusnya. Oke. Jadi kalau ditanya berapa batas bawah kelas
Kalau saya tanya, berapa batas bawah kelas 7? Kelas 7 berarti 91 dikurangi 0,5. Ya betul, berapa tuh? 91 dikurangi 0,5 hasilnya 90,5. Ya, 90,5. Tuh, cara menentukan batas bawahnya. Ya. Nah, di situ ada keterangan. Coba dibaca, Bu, keterangan A. Keterangan A, jika data yang digunakannya dicatat dalam bilangan bulat, maka ketelitian datanya 0,5 kalau Oke. bilangannya bulat. Ya, terus Yang B, jika data yang digunakannya dicatat dalam bilangan 1 desimal, maka ketelitian datanya 0,05. oke. Jika data yang digunakannya dicatat dalam bilangan 2 desimal, maka ketelitian datanya 0,005 dan seterusnya. Oke, jadi pemahamannya begini. Misalkan kita menemukan tabel seperti ini ya. Nah, ini saya punya tabel. Misalnya saya punya kelas interval 51,5. Ini misalnya ya, sampai dengan misalnya 65,5. Nah, berarti batas bawahnya itu 51,1 dikurangi 0,05. Begitu maksudnya ini, ya. Itu keterangannya itu, Bu, bagian B. Oh, Ya. ya. Nah, kemudian keterangan C-nya Ya, kalau Pak. ini misalnya 51,25 sampai dengan misalnya 65,75 misalnya, dua angka di belakang koma. Makanya ini harus dikurangi dengan 0,005 tergantung. Ya, begitu, Bu, ya. Oke. Ya. Nah, begitu caranya, penjelasannya ABC itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kelima. Nomor 5 sekarang. Kalau batas atasnya, batas atas. Kalau batas atas ya. Batas atasnya berarti yang 65 itu Pak. 65 dikurangi 0,5. Coba dilihat keterangannya. Coba lihat keterangannya untuk mendapatkan batas atas. Keterangannya. Keterangannya Pak di sini batas atas adalah bilangan yang diperoleh dengan cara ujung atas ditambah ketelitian data yang digunakan. Ketelitian datanya sama dengan ketelitian data dalam menentukan batas bawah. Oke, jadi Misalnya terus jadi kalau begitu batas atasnya kelas 1 berapa? Batas atasnya kelas 1 berapa? 65. Oke, 65 ditambah Ditambah 0,05. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan 65,05. Ya, 65,05. Inilah yang disebut dengan batas atas kelas 1. Atas. Batas atas kelas 1. Sorry ya. Batas atas kelas 1. Kalau batas atas kelas 2 berapa? Kalau kelas 2 70. 70 tambah 0,05. Tambah 0,5 berapa tuh? 0,5. 70,5. 70,5. Ya, begitu ya. Nah, ingat kalau kelasnya itu bukan bilangan bulat sama dengan yang ini. Jika satu angka di belakang koma berarti ditambah 0,5. Kalau 0,05. Tapi kalau dia bilangannya memuat 2 desimal berarti dijumlahkan dengan 0,05. Oke. Jadi yang dimaksud dengan batas atas ini ya 65 ini. 65 tinggal ditambahkan dengan 0,5. Tapi kalau dia memuat satu desimal berarti ditambahkan 0,05. Kemudian kalau dia memuat 2 desimal berarti kita tambahkan 2 angka di belakang koma. Baik, yang keenam, apa yang keenam? Yang keenam apa? Titik tengah tanda kelas. Titik tengah apa rumusnya titik tengah?
Titik tengah tanda kelas. ya. Bagaimana memperoleh titik tengahnya? Yang keenam, titik tengah. Titik tengah. Sama dengan apa rumusnya? Titik tengah sama dengan 1/2 ujung 1 bawah per 2 dikali berapa? Ujung bawah tambah ujung atas. 1/2 dikali bawah tambah ujung atas. A tambah B. A tambah B. Mohon maaf ya, huruf kecil itu A tambah B tutup kurung. Sorry. Berarti saya buat A tambah sorry. A tambah B sorry. A tambah B ya. A tambah B itu rumusnya. Coba Bapak Ibu sorry, kenapa saya terusin. Coba Ibu lihat, coba perhatikan kelas 1 berapa titik tengahnya? Kalau kelas 1 batas apa? Kelas interval 1, kelas interval pertama. Berapa titik tengahnya? Titik tengahnya berapa? 76 Pak. Titik tengah sama dengan 1/2 dalam kurung. Berapa batas bawahnya? 61 tambah 65. 61 61 tambah 65. Sama dengan berapa? 61 tambah 65. Berapa hasilnya? 61 tambah 65 dengan 120 berapa ya? Berapa? Berapa ya? Pakai kalkulator. 126. 126. 100 Terus berapa? 126. baru bagi 2, baru bagi 2. Baru bagi 2. Bagi 2. Ya, 27 bagi 2. 26 Pak. 20. 126 dibagi 2 Oke. sama dengan 63. Coba berapa tadi? 61 tambah 65 baru bagi 2. 126 bagi 2. Dibagi 2 63. Berapa? 63. 63. Oke. Kalau kelas interval 2 66 tambah 70. 1/2 66 tambah 70. 1/2 dalam kurung 66 tambah 70. 6 tambah 70. berapa itu hasilnya? 136. Bagi 2. Kalau 136 dibagi 2 sama dengan 68. 68 Pak. Masa hitung baik-baik lah, hitung baik-baik. 60. Hitung baik-baik lah, hitung 68 baik-baik. Pak. 68. Yang 68. 68 ya? 70. Betul, 70 68. bahagia. Iya Pak, 68. 68. 68 Pak. 68 tidak salah ya, jangan sampai salah, saya tidak tanggung jawab itu. 68 Pak, 6 tambah 6, 8 tambah 8, 16. 68. Oke, betul ya? 68. Ya, cocok 68 ya, tidak salah ya. Oke, jadi begitu cara menghitung titik tengah. Titik tengah kelas interval 1, kelas interval 2, dan seterusnya. Sampai sebelum kita lanjut, ada yang mungkin mau didiskusikan atau apa? Dadah, kita lanjut. Ya, lanjut Pak. Nah, lanjut ya, oke. Yang penting masih segar-segar, jangan nanti saya lanjut kong sudah lambat loading ya, itu yang bahaya itu. Menghindari lambat loading, makanya saya tanya-tanya dulu. Oke, saya lanjut ya. Nah, masih ada yang perlu diketahui? Yang ke-7 ada yang ke-7? Apa yang ke-7? Ada panjang kelas. Panjang kelas. Yang mana panjang kelas di situ? Panjang kelas itu yang mana? Yang kelas adalah bilangan yang peroleh dan bilangan. Panjang kelas itu yang mana? Yaitu yang mana panjang kelas? Ayo. Yang mana panjang kelas itu?
Antara ujung Bilangan yang diperoleh dari jarak atau selisih antara ujung bawah dan ujung atas. Coba dibaca. Saya lebih mengerti kalau ada yang bacakan saya. Silakan dibaca dulu. Panjang kelas adalah Panjang kelas adalah bilangan yang diperoleh dari jarak selisih antara ujung bawah dan ujung atas. Dengan ujung bawahnya termaksud dihitung. Untuk data yang dicatat dalam bilangan bulat, hal ini mudah, tetapi untuk data yang dicatat dalam bilangan desimal, hal ini akan mengalami kesulitan. Ada beberapa cara dalam menentukan panjang kelas untuk kelas interval tertentu dari tabel distribusi frekuensi yang sudah tersedia, antara lain stop A. ya. Oke, sudah, Bu. Ujung bawah kelas Oke, sudah. interval Stop. berikutnya dikurangi ujung bawah kelas interval yang bersangkutan. Oke. Nah, B. begini. Batas bawah kelas interval berikutnya dikurangi batas bawah kelas interval yang bersangkutan. C. Ujung atas kelas interval berikutnya dikurangi ujung atas kelas interval yang bersangkutan. D. Batas atas kelas interval berikutnya dikurangi batas atas kelas interval yang bersangkutan. Oke. Sip ya. Jadi begini caranya menentukan panjang kelas itu. 65 kurangi 61. D. 65 kurang Ujung atas 61. dikurangi ujung bawah masing-masing untuk kelas. 65 kurang 61 4. Tunggu di stop dulu itu Ibu baca tadi. Di stop dulu. Ibu Vini sudah berhenti, Bu. Bu, sudah Bu. Wah, semangat betul Ibu. Oh iya, jaringan saya merasa terdengar. Oh, semangat sekali Ibu nih, Ya, Pak, semangat. Pak. Semangat ya, Saya Pak. suka Semangat, ini, Ibu Vini. semangat semua ini saya lihat ini. Oke. Yes. Bapak saya Berarti- tidak dengar Bapak bicara putus-putus masalahnya, Pak. Oke, sip, aman sudah. Jadi panjang kelasnya itu kurangi saja kelas batas atas dikurangi batas bawah. Berapa itu? Baik. Nah, ini jaringannya. Dengar Halo. Iya, Pak. Ya, halo. Ini dikurangi berapa ini? 4 ya? 6 Kurangi hasilnya. 61. 1 sama dengan 5 ya. Coba 65 kurang 61 sama dengan 4, Pak. plus 1 Oh iya. tunggu dulu. Kenapa saya plus Iya. 1? Coba Ibu berhitung 61 sampai 65 ada berapa di situ? 61 sampai 65 coba berhitung. Coba 62. 63. ada berapa semua? 5. Ada 5. Jadi kita berhitung mulai dari untuk menentukan panjang kelas itu 61, 62, 63, 64, 65 jadi ada 5. Makanya saya bilang tadi itu 4 plus 1. Begitu. Oh, Dibulatkan jadi 1 dia Pak. Iya. Iya, harus ditambahkan 1 karena itu panjang kelas. Iya. Boleh? Sudah ya? Oke, selesai. Jadi itulah. Berarti dia Pak kalau dia tidak melebihi angka 5 berarti tidak plus 1. Coba misalnya contoh, saya kasih contoh ya. Ini contohnya. Ini lihat ini contohnya nih. Misalnya saya punya 78 sampai dengan 150. Berapa panjang kelasnya kira-kira ini? Panjang kelasnya. Jangan terlalu jauh lah.
Terlalu tinggi sekali. Jauh sekali itu Pak, jauh Eh, sekali. tunggu. Saya kurangi. Saya Sederhana. kasih 100 boleh Pak, 100. jangan 100 ke 95 lah, 95. Berapa panjang kelasnya nih? Ayo, Berapa, Pak? berapa panjang kelasnya ini? 78 sampai 95. Berhitung dari 78 sampai 95 berapa itu? 17 minus 1 berarti. 78. 78, 79, Kayaknya 80, 81, 82, 17 Pak, 17, Pak. 17. 17. Sudah ditambah 1 itu. Belum. 18, Pak. 78. Jadi 78, 18, 79, 78, 80, 8, 79. 81, 82, 83, 84, 84, 85, 85, kemudian 86, 87, 87, 88, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya? Bapak. Ya, 18. ya 18. Berarti jadi panjang kelas antara 78 sampai 95 adalah 18. Berarti 18. ada 18. Begitu cara menentukan panjang kelasnya, Ibu sekalian. Oke ya? Oke, selesai. Oke, selesai tabel distribusi frekuensinya. Tabel distribusi frekuensi. Ada 7 tabel distribusi frekuensi yang harus Bapak Ibu tahu. Siapa tahu nanti muncul soalnya di soal tugas 1. Yang pertama adalah kelas interval. Itu kelas interval, kemudian ujung bawah, ujung atas, kemudian batas bawah, batas atas, kemudian titik tengah, panjang kelas, nah panjang kelas yang terakhir. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya. Bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi? Nah, cara membuat tabel distribusi frekuensi silahkan dibuka di halaman modulnya itu di halaman 2.11. Silahkan dibuka 2.11. Oke, saya tampilkan lagi materinya. Oke, sudah muncul materinya? Halo? Iya Pak, sudah ada Pak. Sudah bisa dilihat buku modulnya? Sudah. Ya, sudah ya. Oke. Sekarang ini sudah. Yang muncul di layar ini apa nih? Eksamen tengah semester statistika mahasiswa program S1 jurusan pendidikan matematika di IKIP. Oke. Nah, ini dia nih. Cara buat tabel frekuensi. Cara membuat tabel frekuensi. Yang pertama, kita tentukan dulu jangkauan atau rentangnya. Untuk mendapatkan jangkauannya atau rentangnya itu, range, itu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Jadi, untuk menentukan rentangnya, jadi kita gunakan rumus data besar. Nah, saya singkat saja nih, Bu. Dikurangi dengan data kecil. Data yang paling kecil maksudnya. Nah, ini. Jadi nanti kalau disuruh membuat tabel frekuensi, Ibu harus tentukan dulu data besarnya yang mana, data terkecilnya yang mana. Itu dikurangi. Kemudian, untuk menentukan yang kedua, kelihatan Ibu yang saya tulis ini? Kelihatan ya? Iya Pak. Kelihatan. Yang kedua, apa yang kedua? Setelah menentukan nilai rentang, apa yang kedua yang harus kita cari? Tentukan banyak kelas interval.
Banyak Atau kelas itu, K. ya, banyak kelas itu ini rumusnya. Banyak kelas sama dengan K sama dengan 1 ditambah berapa? 1 ditambah dalam kurung 3,3 kali Log N. log N ya. Ya, kali log N. Log N. N-nya ini Iya. N ini banyaknya data, Bu ya. Kalau N itu banyaknya data. Jadi K ini mohon maaf agak kurang bagus tulisannya ini. Kita rapikan dulu. Ya, ya. Jadi ini juga. Oke, saya rapikan. Jadi ini K. Kemudian ini 3,3. Jadi N itu adalah banyaknya data. N adalah banyaknya data yang digunakan. Jadi N itu banyaknya data yang digunakan. Sedangkan K itu disebut dengan banyaknya kelas interval. banyak kelas interval. Oke. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Yang ketiga, tentukan panjang kelas interval. Tentukan panjang kelas. Panjang kelasnya itu ada rumusnya. Apa rumusnya panjang kelas nomor 3? Panjang kelas P sama dengan R per K. P sama dengan R seper K. Apa? Per K. R per K. Per K. Kalau R itu apa? K. R itu range. Nah, range. Range-nya. Yang ini tadi, yang nomor 1. R-nya itu yang nomor 1 ya. R-nya nomor 1, ini yang rank. Ini nomor R-nya ini. Ini R. R-nya ini dibagi dengan K. Nanti sebentar kita praktekkan. Kemudian yang keempat apa? Tentukan nilai ujung bawah kelas interval pertama. Oke. Kemudian yang terakhir, Tentukan frekuensi tiap kelas dengan menggunakan sistem oke. turus. Sekarang kita praktekkan. Lihat halaman 2.13. Kita praktekkan sekarang. Kita praktekkan ya. Oke. Nah ini soalnya nih. Ini ada soal nih. Ada di modul itu soalnya. Coba dibaca Ibu. Silahkan dibaca Ibu. Oke, saya baca saja Pak. Atas nama siapa? Contoh. Bu, tunggu dulu. Ibu ini atas nama atas nama. Atas nama Ibu Kurniawati. Oh iya, soalnya suaranya bagus sekali. Aduh. Terima Jernih, kasih, Pak. jernih jaringannya jernih. Oke, silakan lanjut. Oke. Berikut ini diberikan data mengenai hasil testamen tengah semester mata kuliah statistika dari mahasiswa program S1 jurusan Pendidikan Matematika di IKIP. Sudah Pak? Oke, Saya tidak perlu lanjut. sebutkan angkanya. Nggak usah. Susunlah, Ya, susunlah. Terus Siap. susunlah. Susunlah data di atas ke dalam tabel distribusi frekuensi dengan panjang kelas yang sama. Oke, perhatikan ini. Kita membuat tabel distribusinya ya. Kita buat tabel. Langkah pertama, tentukan dulu nilai yang paling kecil berapa? Nilai yang paling rendah. Nilai yang paling rendah di situ 61. Ya, 61. ya 61 ya. 61. Jadi langkah pertama kita tentukan dulu bilangan yang paling kecil, 61. Kemudian bilangan yang paling besar berapa? 95. 95. Kalau begitu, kita sudah bisa tentukan R-nya. Berapa R-nya? Ya mari sekali, Pak. 34. R-nya kita gunakan, jadi kita bisa tentukan R-nya ya. R-nya itu jadi ya. Sorry ya. Ya. 30. Berapa R-nya? 34. Jadi 95 R-nya, kurang 61. ya Sama R-nya dengan itu R-nya sama dengan 95 kurangi 61 Bu ya. Iya. Berapa dia? Iya, 34. 34. Sama dengan 30. Nah, ranknya. Kemudian yang kedua menentukan apa yang kedua? Banyak kelas. Banyak kelas.
Nah, 34. Yang kedua, Banyak kelas. nah yang Banyak kedua kelas. kita gunakan rumus tadi itu. K sama dengan kemudian 73 sampai berapa tadi ini? 73, 74, 75, 76, 77, 78 ya. 73 sampai 78, Pak. 8. Kemudian 79 sampai berapa? 79 sampai 85. Sampai 85, Pak. 85. 85. 85, Kak. Kemudian 86 sampai 85. 91. sampai 86 sampai 91. kemudian 90. 91. 86, 90. Hah, 86 90. Masa 91? 6 87 88 6, 91. 8, 9, 10. 91. Oh, siapa itu? 91 sampai 92. Kemudian 92 sampai 92 sampai 97. sampai 97. 92 sampai 97. 98. Ini tadi berapa di sini? 6 tadi di sini 6. Oh 5. 6. Nah, 6, Pak. oh 6 Pak. 5. 1 5. 5 ya. 5. Sekarang 67 6, ada baru enggak? 6. Ada enggak 67? 5, Pak, 5. Ada 67? Ada 67? Ada. 6. Ada Pak itu di atas. Ada. Sampingnya 91 Ada, dan Kak. antara 91 dengan 73. Mana? 6712. Di antara 91 ada. Barisan 73 atas, ini, Pak, barisan atas. Di barisan Atas. 6722 itu satu. Sama. Ada 2 di situ. Ada 2, Pak. Tuh ya. Ada 2. 2 saja, Pak. Ada 2, Pak. Ini Ada 2 ya. 67. 67. Mana lagi? 67. Di mana lagi 67? 67. Oh, ini ada satu juga ini. Ini 67, ini juga 67. Masih ada 67? Sote ada, cuma 2, Pak. 68, 2, Pak, cuma 68, 68, 68, Ada, Pak, 68. 68. 68 di bawah 67. Iya. 68 di bawah 67. Masih ada lagi? Ada. 1, 2. Masih ada. Di bawah 85. Ada 3. Di bawah 85 lagi, Pak. Ada di bawah Di bawah 85. Ini. Iya. Kalau 69 ada 69. 69. Di bawah 9. Ada, Pak. Ada, Bapak. Ada di bawah 89. Ya. Di bawah 89. Kalau 70 ada 70. Di bawah Ada di bawah 75. 70. Ada, Berapa? Di bawahnya 75. 5. Di atasnya 61. Bawah 75. 71 juga masuk. Ya. 71. 71. 71. 72 ada 72. 71. Ada, Pak, di atas, barisan atas 72. Ada 2 itu. 73. Coba dihitung ada berapa semua? Ada berapa semua itu? 1 2 3 4 5 6 Ada 2, Pak. 13 ya? 12 13 13? 13. 13. Oke. Sekarang 13, Pak. 13 ya? 13 ya, 13. Oke, sekarang lanjut Ya, ke 73. Ada 73? 73. Ada, Ada, Pak, Pak. di bawah. 73, Di 73, bawah 74,
73, 74, kemudian 75, 75, 73. Barisan atas juga 73, Pak. ya 75, 75 ada di bawah 74, Pak. Di atas 70. 75. 75, 73, 74, 71, 71 sudah tadi. Apa lagi kira-kira yang antara 73 dengan 78? Masih ada kah? Antara 73 dengan 78. Oh, 74, ada 74 lagi. 74. Iya ada. Ada, Pak. Oke, sudah tidak ada. Itu 74, berapa totalnya? 1. Jadi kita hitung totalnya. 74. 1 ini 1, kemudian 2, kemudian 2, 3, 4, 4, cuma 4 ya? 4 ya? Berarti cuma 4, di sini 4. Kalau 79 ada 79? Pak, ada. Ada Pak di Di bawah bawahnya 90. 90. 79. Mana Di bawah 79? 90. Di bawah 90, Di bawahnya 79-nya. 79. Iya. Baru 79, 79, 80 ada 80. 83 juga masuk, 83. Kemudian 83, 85 Ya, juga, 85 juga masuk. 85. 85, 85 masuk, Pak. 85, ini 85. Kemudian sudah tidak lagi ya 79. Ada lagi? 82 masuk juga, Pak ya. 82 di atas tadi, sudah di atas. 82 masuk kah? Oh ya 82 masuk, betul. 82 masuk. Masuk. Iya, 82 itu, Pak. 82 masuk. Ada lagi? Berapa semuanya itu? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Berikutnya antara 86 dengan 9 di 91. Nah, 91 lagi. 91. Ya. Di bawah 83. 91 berarti ini 87. 90 juga 7 masuk. masuk juga, Pak. 90 juga 87 masuk. ada. 87 ada. 86. Kemudian Ada 87, Pak. 86, Pak. Di bawahnya 91. di bawahnya Iya, 86, 87. mana dia? Oh ini. 82. 91, Pak. 86 ya. Di bawahnya 91. Di bawahnya 91. Oh, 91. Iya, 86. Oh iya 86. Bawah 91. Masih ada lagi? Iya, 86. 86, 87, 88. Ada 88. Ada Ada 88, 89, 88. 89 ada. 89. 90, 90 masuk. 90. Ada 90 ya. Sudah tidak ada lagi? Sudah tidak ada tuh? 1, 2, berapa semua itu? 1, Pak, 91. masih ada? 91, Pak. Masih ada satu lagi? 91 di bawah 83, Pak. Di bawah Barisan 83. atas, Pak. 91. Di bawah 83. Oh iya, 91 di Ini. baris atas. Ini toh? Oh ini. Bukan sorry, di atas, sorry. Pak. Di atas. Ya, 91. 91, Tiada iya. lagi? Tiada lagi? Tiada lagi ya? Di bawah 83, 91. Di bawah 83. Di bawah 83. Mana 83? Itu sudah di Oh, kotak itu. sudah. 91. Iya, sudah di Berarti, kotak. Sudah. jadi jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya? 8, 9. Iya, 9. Oke, 9. Sekarang 9. 92 dengan 97. Antara 92 sampai 97. 92. Berarti 95 masuk. Ini 95 masuk. 9 mana? Ada lagi? Ya lagi ya? Cuma satu? 95. Cuma satu? Ya, cuma satu. Oke, coba dihitung Iya, total. cuma 1, Pak. Coba Coba dihitung totalnya, Bu. Coba dihitung totalnya berapa ini? 1,
5 tambah 13, 5 tambah 13 tambah 4 tambah 5 tambah 9 tambah 1 berapa itu? 5 tambah 13. Berapa? 5 tambah 13. 5 tambah 13. 37, Pak. 29. Berapa? 35 kayaknya, Pak. Kenapa beda-beda perhitungannya nih? Beda kalkulator ini. 35. Beda, beda, beda kalkulator. 5 tambah 13 tambah 39, Pak. Berapa? 39. Berarti berapa jumlah? 32. Kenapa beda-beda ini? Kalkulatornya ini beda ini 5 kalkulatornya. tambah 37, Pak. 7. 6. Berapa? 37. 37, Pak. 37, Pak. Tadi jumlah datanya berapa semua ini yang di atas ini? Berapa jumlah datanya? Ini jumlahnya semua ini. Jumlahnya semua ini berapa ini? 40. Berarti ada 3 yang tidak masuk. Dilihat itu, ada 3 yang belum masuk. Cari dulu yang 3. 37, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 kayaknya. Masih tambah itu kalau kurang dengan bagi. Tidak tahu. 40 semua, 40. Datanya, Pak, 40 datanya. Ya, Berarti berarti- dia tidak cukup, Pak. Ada kurang ini. Ya, berarti Ibu tidak teliti nih. Cari ulang dulu. Ada yang belum masuk. Iya, nih. iya. Ada kurang ini, Pak. Ya, harusnya 40 bukan 37. Itulah. Oh. 3. Kurang itu, kurang. Ya, coba dicari. Ada yang hilang. Ada yang hilang. 13. 32, 23. 23 tambah Coba cari dulu. 9. Ada siapa yang dapat datanya yang hilang dapat bonus roti. 14. Nanti dikasih roti. Yang dapat silakan. 61, 66. 1. 85. 2. 1. Kita mulai dari 61 ya. Coba kita lihat dari 61. 61 dengan 66 ya. 61. Ya. Mana? 1. 61 ada enggak 61? Ada ini 61. Ya. Kemudian 62, 63, 6 ya kepala 6. Ini yang kepala 6. 1, 2, 3, 5, 4, 6, 5. Ya. Oke, 5 sudah betul 5 ya, enggak salah ini 5. Iya, betul, Bang. Oke, sudah betul. Kita lanjut ke 6772. 67. Ini masuk. 1, 2, 70, 71, 67, 71, 73, 73 tidak masuk. 7, 7. memang harus menggunakan dia supaya cepat tali itu. Jadi saya hapus dulu ini 61 coret
61. 6 berapa semua dicoret tadi itu? 65 ya? 65. Mana 65 lagi? 65 ada 3 itu. Coret. Coret. 65 ada 3. Iya. Coret. 66. Mana lagi? 66. 68. 68 jangan dicoret karena masih anak. 6. Sudah 5 cukup. Nah, sekarang kita lanjut 71, 70, 71, 72 dan enggak 72. 72. Oh ini masuk satu nih. Ini juga masuk. Apalagi 72, 72 masuk. Ini 72 masuk. Apalagi masih ada? Sudah tidak lagi? 67. Lagi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Malah berkurang ini. 72. 7. Kenapa sampai 13 tadi? Oh, 67 ini 1. 67 masuk 1 nih. Wah. 68 tadi Pak, 68. Ya, 68. Iya 68 2. Masih ada? 3. 68 apa lagi setelah itu? 72 masih ada 68. 69 masuk ya 69. 69. Iya Pak, masuk. 69 juga Pak. 68. 68. Berapa totalnya itu? Tidak lagi? Cuma ini? 1 2 3 69 sudah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, cocok. 13 cocok. Ya. Nah, saya coret dulu. Saya hapus. Waduh, tak hapus ini. Iya. Oke, kita lanjut. Yang mana lagi? Yang 73, 73. 73, 74, 76, 73. 6 76, 74, 75, 76, 75, 75, 75. Oh, banyak ini di sini banyak. 73 itu di atas juga Pak, 73. Baru 73. coret Pak, baru atas Pak. 73. Ada lagi? Ya, sudah di 7, Sudah ada? 79. 79 jangan. bukan. Nanti di bawah. Bukan. Berapa semua? Berapa semua? 79. 1, Tidak bisa 79. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa kurang 3 tadi? Kurang 3 Iya, 1, kurang 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 di sini, satu lagi. 7 di sini, 7. Nah. Aduh, story. Kasih mati dulu. Nah, kita coret lagi nih. Sudah mulai tinggal satu mau dicari. 7. Oke, berikutnya. Berikutnya 86 sampai 95. 86. Ini. 82 tadi masuk di mana? 82. Oh, ini 182 Sudah pas, cukup sudah. Cukup. Ini 8 sini, 8. Nah, di sini jumlahnya 40. Kalau Ibu sudah dapatkan begini, berarti Ibu sudah dapat menyelesaikan membuat tabel distribusi frekuensi. Oke, perjuangannya kita sudah selesai. Jadi tabel distribusinya sudah selesai. Begitu cara mencarinya. Sampai di sini ada yang begitu Bu ya? Masih ada yang kurang paham cara membuatnya?
Oke, Bapak Ibu sekalian. Halo, masih bisa dengar? Halo, Ya, masih Pak. masih siap? Masih sehat semua? Sehat. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Masih sehat. Ya, masih semangat, Pak. Oke, masih semangat. Bapak Ibu, Semangat. coba Bapak Ibu sekalian perhatikan modulnya. Kita ini baru menyelesaikan cara membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi untuk sisanya silakan baca kembali modulnya. Boleh? Iya. Ya. Jadi memang di web ini keterbatasan waktu, makanya diharapkan mahasiswa untuk belajar mandiri. Untuk coba dimut dulu. Ya. Jadi nanti materinya itu untuk persiapan tugas 1 di pertemuan ketiga itu modulnya Ibu pelajari modul 1, 2, dan 3 saja Modul 1, 2, dan 3. Ya, Pak. Ya. Modul 1, 2, dan 3. Nanti saya share tugasnya supaya bisa dipelajari materinya. Oke. Nah, coba Ibu Bapak sekalian coba diperhatikan, lihat di halaman berapa tuh? Kelihatan, Pak. Sudah kelihatan? Sudah. Nah, ini buat tabel distribusi frekuensinya ini. Yo. Di foto Jo, di foto. Sudah. Sudah di screenshot. Ya, di screenshot. Iya. Sudah di screenshot ya? Sudah, Pak. Ya, jadi ini Sudah. jadi ini buat distribusi frekuensinya, buat tabel distribusi frekuensi. Ya. Oke, dibuat tabel distribusi frekuensinya. Nanti dikirim nanti saya buatkan laman untuk menambah-nambah tugas. Nanti saya buatkan di sesi 2 tempat mengupload jawabannya Ibu di tugas sesi 2. Lihat saja LMS-nya. Nanti saya buatkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah selesai, sudah jam 2 menit lagi. Baik, demikian pertemuan kita kali ini. Mungkin Musdalifah, ada Musdalifah? Ada, Pak. Silakan pimpin doa dulu Musdalifah sebagai penutup. Oh iya, Sebentar, Pak. Pak. Saya hadir, Pak. Lambat masuk, Pak. Atas nama Sri siapa? Rahayu, Pak. Atas nama Sri siapa? Rahayu, Pak. Minta maaf, Pak. Sri Rahayu, Pak. Sri Rahayu.
Iya, Pak. Sri Rahayu, Sri. Saya, Pak. Oke, silakan pimpin doa dulu. Iya, makasih, Pak. Ya, silakan lanjut. Oh iya Pak. Oh iya Pak, tunggu Pak. Sebelum saya memimpin doa Pak, saya bertanya dulu. Waktu, Yes, Pak, kan ada itu LMS toh? Bukan. Link yang Bapak kirim itu tentang formulir itu kan? Di Ya. situ Pak, dikirim? Iya, kirim itu sebagai informasi awal dari saya. Oh tapi iya Pak, iya. tapi nonton dulu videonya. Ada video saya kirim, nonton dulu baru diisi. Oh iya Pak. Oke, Dane. Ya, Iya, Pak, silakan terima- pimpin doa. iya. Silakan pimpin doa. Iya Pak, terima kasih infonya. Iya. Iya. Ya, saya mau mimpin doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Dan saya memimpin doa sesuai agama Islam ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.